Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Buol. Tujuh tahanan Polres Parigi Motong kabur dari sel, namun berhasil ditangkap kembali. Sebanyak 152 petinju mengikuti kejuaraan tinju antar pelajar se-Sulawesi Tengah. Bencana alam, gempa bumi, dan tsunami September 2018 silam masih menyisakan trauma bagi masyarakat, terutama di wilayah pesisir. Sejumlah titik kawasan pesisir hingga kini belum direhabilitasi. Salah satunya di Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Kawasan ini sebenarnya menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai nelayan. Untuk itulah, Arkom Indonesia mendorong masyarakat pesisir membangun kampung resilient alias kampung tangguh di kawasan perikanan. Kawasan perikanan yang masuk kategori zona merah tsunami ini akan diubah menjadi sebuah kawasan yang bangkit kembali baik sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu yang tengah dikembangkan ialah Solar Dryer System Dome alias rumah penjemuran ikan. Sistem ini menjadi alat baru bagi nelayan dalam mempermudah pekerjaannya. Kampung resilient ini bukan sebuah konsep yang tiba-tiba ya, tetapi ini menjadi bagian dari perjalanan warga untuk membangun sebuah ketahanan. Nah, adaptasi yang kami maksud ini adalah kemudian, oh ternyata ini puzzle resiliensi, puzzle ketahanan yang baru, yang kemudian kami menggabungkan bahwa oh ternyata kampung resilient ini memang penting untuk didorong kepada pemerintah, di mana warga kemudian membangun ketahanan terhadap bencana alam dan membangun ketahanan terhadap bencana iklim. Nah, sekarang kita sebut sebagai krisis iklim yang nyata bagi warga Mamboro, yang mungkin kita memang nggak ngerasain gitu. Nah, itu yang sebenarnya menurut saya kemudian warga apa yang bisa dilakukan. Nah, itu yang kemudian sedang kami rumuskan. Nah, yang paling nyata adalah yang ekonomi sebenarnya. Bagaimana kita memperkuat ekonomi masyarakat yang tadinya kalau kita bicara mencari ikan kan ini harus dikonversi sebenarnya. Harus ada inovasi-inovasi produk-produk ekonomi masyarakat yang salah satunya ketika teman-teman BI memberikan support untuk membuat ini sistem penjemuran gaya baru. Nah, turunannya apa? Turunannya kemudian mungkin nggak bikin produk-produk dari pengeringan ikan itu yang mungkin bisa menjadi nggak perlu ke laut lagi kalau ke lautnya memang susah, tapi memproduksi sesuatu inovasi baru, produk-produk yang itu bisa menguatkan kawasan ini. Nah, dari sisi pemerintah tentunya OPD-OPD yang terkait harus kita memberikan dukungan. Dituangkan menjadi satu rencana kerja tindak lanjutnya. RKTL-nya nanti kita ajukan kepada konsepsi Bapeda, konsepsinya pemerintahan kota, dalam hal ini wali kota, ke depan supaya ini menjadi sesuatu hal yang harus dijaga berkelanjutan. Seperti itu. Sesungguhnya dalam konsepsi resilience kita, yaitu ketangguhan daerah. Nah, ketangguhan daerah itu seperti saya sampaikan tadi kan harus kita tingkatkan setiap tahun. Nah, konsep perkelurahan itu masih kita menggunakan yang namanya konsep kelurahan tangguh bencana. Nah, ini ada lagi konsep kelurahan resilience. Konsep kampung resilient di kawasan perikanan Mamboro Barat menjadi harapan baru masyarakat pesisir, utamanya dalam sektor ekonomi. Pasca pembangunan infrastruktur dan hunian tetap, masyarakat kini menghadapi tantangan baru, yakni pada sumber mata pencaharian. Selain memperkuat sektor ekonomi, kampung resilient diharapkan bisa dikembangkan menjadi potensi wisata. Membangun kolaborasi, sebenarnya kalau cuma kita juga kita tidak mampu, apalah kami cuma warga biasa. Cuma karena kami membangun kolaborasi dengan pemerintah, dengan swasta, dengan kampung-kampung jaringan kami, dari Jogja, dari Surabaya. Nah, di sini juga ada dari Tompe, dari mana kami bersama-sama belajar untuk menjelaskan sesuatu yang bersama. Harapan ke depan, mimpi ini tidak sampai di sini saja. Kampung betul-betul kampung tangguh ini, Mamboro ini akan menjadi kampung tangguh, kampung yang siap
siap menerima maksudnya apa saja tantangan itu yang dia. Kemudian warga tetap semua bersinergi. Konsep kampung resilient tersebut akan dimatangkan, termasuk proses legal formal dan peraturannya. Pemerintah juga segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk dalam hal penataan ruang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sebanyak 152 petinju dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah mengikuti kejuaraan tinju Rustia Tompo Cup. Kejuaraan tinju yang berlangsung di lapangan tinju kantor Dispora Palu ini diikuti pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kejuaraan yang digelar oleh Persatuan Tinju Amatir Kota Palu berlangsung mulai 3 hingga 7 Februari 2025. Ada 3 kategori yang dipertandingkan, yakni kelas elit diikuti sebanyak 50 petinju, kelas junior sebanyak 90 petinju, dan kelas sekolah dasar sebanyak 12 petinju. Para petinju yang ikut dalam kejuaraan ini disiapkan menjadi atlet muda Sulawesi Tengah. Event tersebut sekaligus menjadi ajang seleksi atlet tinju yang akan berlaga di tingkat regional maupun nasional. Apalagi cabang olahraga tinju selama ini belum menunjukkan prestasi bagi Sulawesi Tengah. Olehnya saya berusaha bekerja keras bagaimana event ini jangan hanya sampai berakhir di sini. Nanti tahun ini juga ada di Morowali, akan saya ikutkan seluruh petinju-petinju yang bisa masuk ke Morowali sendiri. Tentu kami mengharapkan agar bisa memboyong piala Morowali sendiri akan dibawa ke Palu, ya. Dan lepas dari itu, karena selama ini memang saya lihat tinju khususnya yang ada di Kota Palu itu boleh dikatakan sangat minim. Sementara itu, para atlet tinju yang ikut dalam kejuaraan ini berusaha tampil maksimal. Mereka tidak hanya mengejar gelar, juara, tapi juga memberikan prestasi bagi daerahnya. 3 kali kayaknya, tapi di daerah sendiri. Untuk persiapan terutama latihan dan keras. Harapan bisa membanggakan nama daerah. Oh, persiapan. Saya kan kemarin pernah di Poso, jadi saya ke Morowali lagi latihan untuk pertandingan persiapan. Jadi saya turun timbangan lagi 8 kilo saya gas turun. Selain itu persiapan apa lagi? Berapa lama latihan? Sekitaran 1 bulan saya sudah ikut latihan, turun di Morowali latihan sama coach saya. Kan saya di Poso pertama. Para pemenang di kejuaraan tinju ini selain mendapat piala, juga uang pembinaan. Mereka juga akan disiapkan menjadi wakil Sulawesi Tengah di kejuaraan tingkat nasional. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Pala merupakan salah satu jenis rempah Indonesia yang memiliki banyak nilai ekonomis. Buah pala bisa diolah menjadi berbagai produk olahan, seperti bumbu dapur, makanan ringan, dan obat. Tak heran, banyak warga yang menggeluti bisnis buah pala karena cukup menguntungkan. Seperti yang dilakoni Latif, warga Desa Mbubu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Usaha yang dirintis sejak 4 tahun lalu telah bisa memberikan keuntungan yang memadai. Setiap hari Latif membeli buah pala dari para petani yang datang baik dari Desa Mbubu maupun dari daerah lain. Harga buah pala mencapai Rp45.000 per kilogram. Buah tersebut kemudian dikupas hingga menyisakan biji. Dari usaha tersebut, Latif bisa mendapatkan penghasilan rata-rata Rp1 juta per bulannya. Tidak hanya buahnya, Latif juga membeli bunga pala yang harganya mencapai Rp120.000 per kilogram. Setelah dikupas, biji pala tersebut kemudian dijual ke kota Palu untuk diolah dan sebagian lagi dikirim keluar kota. Untuk penjualannya ini di Palu. Terus yang pala yang datang ini apa masih sekitaran Bu atau sudah? Nah, pokoknya segala penjuru ini yang datang ini. Batatu lah, Palombi, suruh mana pokoknya dari Kasimbar banyak. Sekitar 1 jutaan lebih. Meski memiliki nilai ekonomis tinggi, namun pala belum menjadi tanaman unggulan di Kabupaten Donggala. Kebanyakan warga masih dominan mengembangkan tanaman kakao dan durian. Julianus K. melaporkan dari Donggala. Informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini.
Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya, Fatur Rahman, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgompuasi, tabik. Nice.